Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Immanuel Karemilio Viogen Saliu dengan NIM 10202230039 dari kelas SI 4710. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil kegiatan kerja praktek dan pengabdian masyarakat atau KPPM yang saya laksanakan di PT Pertamina Geothermal Energi Tbk atau PGE Area Lahendong pada periode 6 Juli sampai dengan 28 Agustus 2026. Kegiatan KPPM saya berfokus pada analisis kebutuhan bisnis dan perancangan serta pengembangan sistem informasi untuk mendukung optimalisasi proses kerja di perusahaan. Selama pelaksanaan KPPM, terdapat dua sistem utama yang saya kerjakan, yaitu Dashboard Monitoring Business Support dan Sistem Technical Management of Change atau TMOC untuk fungsi operation. Saya melaksanakan KPPM selama kurang lebih 8 minggu dan ditempatkan pada fungsi bisnis support PG area Lahendong. Pada awal pelaksanaan, fokus utama saya adalah pengembangan dashboard monitoring bisnis support. Kemudian, setelah KPPM berjalan kurang lebih 2 minggu, saya mendapat penugasan tambahan untuk mengembangkan sistem TMOC bagi fungsi operation. Secara umum, pekerjaan yang saya lakukan dimulai dari memahami proses bisnis dan kebutuhan pengguna, membuat rancangan atau mock-up, mengembangkan sistem, melakukan presentasi progres, menerima feedback, melakukan revisi, hingga melakukan penyesuaian sistem dengan data yang ada di perusahaan. Jadi, data dalam kegiatan ini, saya tidak hanya melakukan coding, tapi juga terlibat langsung dalam proses analisis, kebutuhan, dan komunikasi dengan pengguna. Nah, untuk memahami posisi proyek yang saya kerjakan, di sini ada ditampilkan gambaran struktur organisasi PGE Area Lahendong. Secara umum, Area Lahendong memiliki beberapa fungsi utama, antara lain operation, maintenance, SSE, dan business support. Saya sendiri ditempatkan pada fungsi business support. Fungsi ini mencakup beberapa bidang seperti planning and budgeting, human capital, serta asset and facility management. Dan fungsi ini juga termasuk untuk mengkoordinir atau mengkoordinasi kegiatan ICT atau kegiatannya IT. Dashboard monitoring dikembangkan terutama untuk memenuhi kebutuhan fungsi business support, sedangkan proyek yang kedua yaitu TMOC dikembangkan untuk mendukung kebutuhan fungsi operation. Karena itu, selama KPPM saya memperoleh kesempatan untuk berinteraksi dengan kebutuhan dari lebih dari satu fungsi di perusahaan. Nah, selanjutnya ada permasalahan yang menjadi dasar pengembangan kedua sistem. Untuk business support itu data sebenarnya sudah ada dan dikelola oleh masing-masing bagian. Namun data dan visualisasinya masih berada secara terpisah pada masing-masing bagiannya. Akibatnya, ketika manajemen membutuhkan informasi untuk monitoring ataupun audit, data harus diperoleh dari beberapa bagian secara terpisah. Gitu. Dari staff ini minta datanya, staff ini minta data, gitu, dan disatukan. Karena itu dibutuhkan sebuah media yang dapat menyajikan informasi tersebut secara lebih terpusat. Nah, permasalahan yang kedua terdapat pada proses dari Technical Management of Change atau TMOC itu sendiri. Sebelumnya, proses TMOC itu menggunakan form Excel atau dokumen hard copy yang kemudian dikirimkan melalui email ataupun disampaikan langsung kepada pihak-pihaknya yang terlibat. Karena proses TMOC memiliki beberapa tahapan dan melibatkan beberapa pihak, perpindahan dokumen ini malah membuat proses review dan approval menjadi lebih panjang atau proses tanda tangannya jadi lebih panjang dan lebih lama. Nah, dari dua permasalahan inilah kemudian dikembangkan dua solusi sistem informasi yang berbeda. Nah, untuk hasilnya yang ada di business support atau dashboard monitoring business support, di sini ada yang dimana tujuan utama pembuatan dashboardnya ini untuk menyediakan satu media monitoring yang dapat menyajikan berbagai informasi dari fungsi business support secara lebih terpusat. Jadi dari budgeting, human capital, facility management, IT asset area, dan lain-lain itu bisa langsung mengupload data mereka sehingga di dashboard ini bisa dilihat langsung sekalian gitu untuk audit dan untuk melihat informasi lainnya gitu. Nah, sampai akhir periode KPPM, beberapa modul utama yang telah dikembangkan itu antara lain udah ada main dashboardnya, budgeting, human capital, facility management, IT asset area, kontrak, dan arsip dokumen. Sistem juga sudah dapat menerima data yang berasal dari file Excel dan data tersebut kemudian bisa diproses dan disimpan ke dalam database.
lalu ditampilkan kembali dalam bentuk tabel maupun visualisasi tergantung dari menu di dalam sistemnya. Pada main dashboard itu misalnya terdapat informasi mengenai kinerja operasi dan reliability, financial performance, dan juga risk register. Selain itu, saya juga menerapkan role based access. Jadi pengguna pada level manajemen dapat melakukan monitoring secara lebih luas, sedangkan admin hanya dapat mengelola data sesuai bidang yang menjadi bagiannya gitu. Nah, di sini ada contoh modul yang ada di dashboardnya. Yang tadi sudah ditampilkan, ada budgeting. Ini ada human capital juga, di mana pada modul ini sistem dapat menampilkan informasi seperti jumlah SDM organik, mutasi dan pergerakan pegawai, proyek pensiun, terus tenaga ahli daya, sampai monitoring lemburnya. Nah, informasi ini disajikan dalam bentuk angka, ada yang tabel, ada grafik untuk lebih dipermudah untuk monitornya gitu. Kemudian ada facility management. Di sini sistem dapat menampilkan informasi mengenai perbaikan rumah dinas, alat berat dan aset yang dimiliki perusahaan, sampai laporan pemakaian BBM. Itu contohnya pada halaman monitoring alat berat itu dapat dilihat ada masa berlaku dokumen, status dokumen, sampai dan lain-lain gitu. Jadi konsep utama dashboard ini adalah mengubah data yang sebelumnya berada di masing-masing laptop atau bagiannya karyawan masing-masing itu menjadi informasi yang lebih mudah dipantau melalui satu sistem. Nah, kita lanjut ke sistem TMOC. Nah, untuk sistem TMOC ini sendiri itu berbeda dengan dashboard monitoring yang berfokus pada penyajian data. Ini TMOC ini lebih berfokus pada mendigitalisasi workflow atau alur proses yang sebelumnya manual gitu. Sistem ini mengikuti 5 tahapan utama. Ada initiation process, di mana dari originator, kita sebut originator, itu berarti kliennya bisa dibilang, atau yang menginisiasi proyek tersebut itu melakukan pengajuan gitu, dan akan di review proses. Selanjutnya di review proses, terus kalau udah disetujui akan di approve prosesnya oleh manajer, dan ketika sudah di approve akan terjadi execution proses, atau di proses ini bisa dibilang paling lama. Jadi selama proyek itu berjalan, untuk execution proses akan diisi secara bertahap oleh yang melakukan eksekusi dari proyeknya, dan setelah proyek selesai ada closing out proses gitu. Nah, seluruh tahapan utama ini sudah berhasil dikembangkan dan dapat dijalankan secara berurutan. Jadi beberapa fungsi sudah tersedia, ada di sini ada approve dan rejectnya, biasa ada pemberian dokumen, tanda tangan, upload dokumen pendukung, dan lain-lain. Nah, itu terdapat, selain dari itu juga ada main dashboard yang menampilkan jumlah MOC atau management of change-nya, ada juga status penyelesaian, kategori risiko, posisi tahapan proses, sampai daftar MOC yang sedang dijalankan gitu. Nah, dengan sistem ini proses TMOC yang sebelumnya banyak bergantung pada dokumen yang dapat diarahkan, itu menjadi proses berbasis web yang lebih terstruktur gitu. Nanti daripada harus menunggu approval ini, jadi dari manajernya tinggal buka sistemnya dan langsung di approve di situ gitu. Nanti ada berupa bisa tanda tangan, bisa berupa status atau approval, tergantung dari kebutuhan dari usernya gitu. Nah, untuk kendala dan pembelajarannya, di mana dalam proses pengembangan tentunya terdapat beberapa kendala gitu. Kendala yang cukup berpengaruh itu ada belum adanya proyek charter atau dokumen requirement yang formal yang menetapkan ruang lingkup proyek secara jelas sejak awal. Karena kebutuhan banyak diperoleh dari diskusi secara langsung selama pengembangannya, itu terkadang muncul kebutuhan atau skop tambahan, sehingga beberapa bagian sistem harus direvisi kembali atau ditambahkan kembali. Selain itu, saya dan rekan saya, karena pengerjaannya ini dilakukan oleh 2 orang, itu mengalami kendala dalam memperoleh contoh datanya. Jadi data-data contoh sebelum dimasukkan data yang realnya itu ada kendala gitu. Untuk beberapa modul itu kami berdua harus menunggu data terlebih dahulu sebelum dapat menyesuaikan struktur database dan visualisasinya. Nah, dari sini saya mendapatkan salah satu pembelajaran penting gitu selama pelaksanaan KPPM. Di mana saya menyadari bahwa pengembangan sistem informasi di lingkungan kerja itu tidak hanya mengenai kemampuan programming, tapi kemampuan memahami proses bisnis, menggali kebutuhan pengguna, berkomunikasi, mengelola skop, serta adaptasi dalam terhadap perubahannya, itu sama pentingnya dengan kemampuan teknisnya. Oke. Untuk kesimpulan dan saran, sebagai kesimpulan, selama kegiatan KPPM saya berhasil mengembangkan 2 sistem, yaitu disebut monitoring
dan sistem TMOC. Dan dashboard monitoring ini dikembangkan untuk mengintegrasikan penyajian informasi dari berbagai bagian bisnis support, sedangkan TMOC dikembangkan untuk mendigitalisasi proses pengelolaan perubahan teknis pada fungsi operation. Dan sampai pada akhir periode KPPM, fungsi-fungsi ini sudah dapat berjalan dengan baik, sistemnya sudah dapat berjalan dengan baik, yang dimana kondisinya sudah mendekati siap untuk deployment gitu. Namun masih diperlukan tahapan lanjutan sebelum sistem digunakan secara penuh dalam kegiatan operasional. Karena itu saya memberikan beberapa saran, yaitu melakukan testing, entah itu black box testing untuk sistemnya, atau bisa juga user acceptance testing, itu langsung oleh usernya atau UAT gitu, untuk melakukan pengujian secara sistematis ya, secara sistem gitu, sistematis secara sistem. Lo ada melakukan pengujian menggunakan data realnya, karena data yang diberikan masih data contoh. Itu kita akan menggunakan data real. Terus pada pengembangan selanjutnya itu sebaiknya dibuat proyek charter atau requirement yang lebih jelas sejak awal. Dengan demikian, skop pengembangan dapat lebih terkontrol dan hasil sistem dapat divalidasi secara langsung oleh pengguna. Oke, demikian presentasi hasil KPPM yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya dan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.